Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda membayangkan bagaimana suasana bumi saat Nabi Adam pertama kali mengajari anak cucunya menyembah Tuhan yang satu? Ataukah Anda pernah merenung hukum apa yang ditegakkan oleh Nabi Musa di tengah gersangnya semenanjung Sinai, dan bagaimana syahdu peribadatan Nabi Isa di tanah Palestina jauh sebelum baginda Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia? Seringkali pemahaman kita tentang Islam hanya terpaku pada kurun waktu 1400 tahun terakhir. Padahal sejak manusia pertama menginjakkan kaki di atas tanah ini, cahaya tauhid telah berpendar melalui tangan-tangan suci para nabi. Mereka tidak datang membawa agama yang berbeda-beda. Mereka datang membawa satu napas yang sama, satu frekuensi yang menghubungkan ruh manusia dengan Sang Pencipta, sebelum akhirnya disempurnakan menjadi risalah yang utuh bagi seluruh alam. Dalam perjalanan panjang video kali ini, kita akan menyelami samudera hikmah yang sangat dalam dari ajaran para nabi terdahulu. Kita akan membedah secara mendalam melalui 40 babak bagaimana esensi sujud, puasa, zakat, hingga tatanan sosial yang mereka bangun untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan jahiliyah di zamannya masing-masing. Ini adalah kisah tentang jati diri kita sebagai hamba Allah yang melintasi sekat zaman dan geografi. Sebelum kita memasuki babak demi babak yang akan menggetarkan relung batin Anda, kami mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan terhadap dakwah digital ini. Nyalakan pula lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal satupun tetesan ilmu dari kanal ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran, karena apa yang akan Anda dengar setelah ini mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap sejarah keimanan manusia selamanya. Selamat menyaksikan. Ajaran paling mendasar dan menjadi pondasi utama yang dibawa oleh setiap nabi, mulai dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Isa, adalah pemurnian ketuhanan atau yang kita kenal sebagai tauhid. Inilah proklamasi kemerdekaan jiwa manusia yang pertama, sebuah seruan yang tak pernah berubah selama ribuan tahun, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi terdahulu datang ke tengah masyarakat yang seringkali tersesat dalam penyembahan terhadap kekuatan alam, patung-patung batu, atau bahkan pengkultusan terhadap penguasa yang mengaku Tuhan. Mereka berdiri tegak dengan keberanian yang tak tergoyahkan untuk meruntuhkan kesombongan ego manusia dan mengembalikannya pada fitrah kesucian. Penderitaan dalam menjaga kemurnian tauhid ini bukanlah hal yang ringan. Mereka rela diusir dari tanah kelahiran, dicaci maki sebagai penyihir, bahkan menghadapi ancaman pembunuhan demi memastikan bahwa kalimat La ilaha illallah tetap bergema di hati hamba-hamba Allah yang tulus. Tauhid yang mereka ajarkan bukan sekadar konsep lisan yang kering, melainkan sebuah gaya hidup yang mengakar kuat dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Mereka mengajarkan bahwa segala urusan di dunia ini, mulai dari terbitnya matahari, jatuhnya sehelai daun, hingga detak jantung terkecil di dalam dada, berada sepenuhnya dalam kendali tangannya yang maha kuasa. Ajaran ini memberikan hadiah berupa ketenangan batin yang luar biasa bagi para pengikutnya, karena mereka tidak lagi takut pada ancaman makhluk dan tidak lagi berharap pada pemberian sesama hamba. Fokus hidup mereka hanyalah mencari ridho ilahi. Inilah hadiah terbesar yang ditinggalkan para nabi bagi peradaban. Sebuah kunci menuju kemerdekaan sejati di mana manusia tidak lagi menjadi budak bagi hawa nafsu atau berhala-berhala modern, melainkan menjadi hamba yang mulia di hadapan Sang Pencipta alam semesta. Tanpa fondasi tauhid ini, segala amalan manusia, setinggi apapun itu, bagaikan debu yang berterbangan ditiup angin kencang di hari gelap tanpa arah tujuan. Meskipun tata cara dan waktunya mungkin berbeda, setiap nabi tanpa pengecualian mengajarkan ritual solat sebagai inti penghambaan. Solat bagi para nabi terdahulu adalah sarana komunikasi rahasia antara ruh manusia dengan Sang Halik dalam keheningan yang paling jujur. Kita mendapati jejak-jejak agung ini dalam sejarah. Nabi Ibrahim yang membangun tempat sujud, Nabi Musa yang diperintahkan melepas alas kaki di lembah suci tua, hingga Nabi Isa yang bersujud dengan kening menyentuh tanah dalam kepasrahan total.
Esensi dari gerakan-gerakan ini tetap satu, yaitu pengakuan akan kehinaan diri manusia di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Salat mengajarkan mereka untuk menundukkan ego serendah-rendahnya agar jiwa mereka bisa terbang setinggi-tingginya menuju hadirat Allah, melewati batasan fisik duniawi yang fana. Penderitaan dalam menjaga konsistensi salat ini seringkali menjadi ujian berat bagi para pengikut Nabi di masa lalu, terutama saat mereka hidup di bawah rezim yang zalim. Mereka seringkali harus mencari gua-gua tersembunyi, melakukan ibadah di tengah malam buta saat penduduk kota terlelap, atau sholat dalam keadaan waspada penuh terhadap kejaran tentara penguasa. Namun justru dalam tekanan itulah, sholat menjadi oksigen yang menyambung nyawa iman mereka. Hadiah dari ibadah yang konsisten ini adalah jaminan perlindungan langsung dari Allah SWT. Mereka diberikan keteguhan mental yang tak tergoyahkan dan cahaya batin yang akan menuntun mereka saat melewati kegelapan alam barzah. Salat bagi mereka bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan ruhani yang membuat mereka tetap merasa hidup meskipun fisik mereka tersiksa. Inilah ajaran abadi yang menjaga martabat manusia agar tetap berada pada posisi yang mulia di hadapan Pencipta alam semesta. Puasa adalah syariat yang juga telah ada jauh sebelum umat Nabi Muhammad. Para nabi terdahulu mengajarkan puasa bukan hanya sebagai penahanan diri dari rasa lapar dan haus secara fisik, melainkan sebagai proses pembersihan ruhani yang mendalam. Dengan berpuasa, seorang hamba diajarkan untuk menyapih jiwanya dari ketergantungan pada kelezatan duniawi yang melalaikan. Nabi Daud alaihissalam terkenal dengan puasanya yang berselang-seling. Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebelum menerima kepingan hukum. Dan pengikut Nabi Isa melakukan puasa sebagai bentuk pertaubatan. Penderitaan menahan lapar adalah cara Allah mengasah kepekaan hati mereka terhadap penderitaan sesama yang kekurangan, sekaligus menghancurkan kekuatan hawa nafsu yang seringkali menjadi penghalang antara hamba dan Tuhannya. Hadiah di balik penderitaan menahan nafsu ini adalah penyingkapan rahasia-rahasia ketuhanan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Ketika perut kosong dan hawa nafsu ditekan, telinga batin manusia menjadi lebih tajam dalam mendengar bisikan kebenaran dan mata hati menjadi lebih jernih dalam melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Puasa bagi mereka adalah latihan militer bagi jiwa untuk mempersiapkan diri menghadapi godaan syaitan yang selalu mengintai. Allah memberikan hadiah berupa kesehatan fisik yang prima dan kejernihan pikiran yang luar biasa bagi mereka yang menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan. Inilah ajaran abadi yang menjaga martabat manusia agar tetap berada pada posisi yang mulia di hadapan Pencipta alam semesta. Setiap nabi yang diutus selalu membawa misi untuk menegakkan keadilan sosial. Dan salah satu instrumen utamanya adalah zakat atau sedekah wajib. Ajaran ini menekankan bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi mereka yang membutuhkan. Dan mengabaikan hak ini adalah sebuah kezaliman besar yang bisa mengundang murka Tuhan. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak bagi para tamu dan kaum miskin. Sementara Nabi Musa menegakkan hukum yang sangat ketat mengenai perlindungan terhadap anak yatim dan janda. Penderitaan dalam melepaskan sebagian harta yang dicintai adalah ujian bagi keikhlasan manusia. Apakah mereka lebih mencintai benda mati yang mereka kumpulkan atau lebih mencintai perintah Sang Pemberi rezeki? Tanpa adanya sistem distribusi kekayaan yang adil ini, peradaban manusia akan terjebak dalam jurang kesenjangan yang memicu kekacauan dan kebencian antar kelas sosial yang bisa menghancurkan sebuah bangsa dari dalam. Hadiah dari ketaatan dalam berzakat adalah keberkahan yang akan melipat gandakan harta tersebut secara kualitas maupun kuantitas di mata Allah SWT. Para nabi mengajarkan bahwa harta yang dizakati tidak akan pernah berkurang, melainkan ia akan tumbuh menjadi pelindung bagi pemiliknya dari berbagai musibah dunia dan siksa akhirat. Masyarakat yang menjalankan ajaran ini akan tumbuh menjadi lingkungan yang penuh dengan rasa cinta dan persaudaraan, di mana si kaya tidak merasa sombong dan si miskin tidak merasa iri karena kebutuhannya terpenuhi. Hadiah terbesarnya adalah jaminan keamanan sosial dari Allah, di mana sebuah negeri akan dilimpahi kemakmuran dari langit dan bumi selama mereka memperhatikan nasib kaum marginal. Inilah ajaran ekonomi langit yang sangat kontras dengan sistem riba yang serakah.
sebuah ajaran yang memanusiakan manusia dan menjadikan harta sebagai jembatan untuk meraih ridho ilahi, bukan sebagai penghalang yang menjauhkan hamba dari Tuhannya. Salah satu ajaran yang paling sering ditentang oleh kaum kafir di masa para nabi adalah konsep kehidupan setelah kematian atau hari akhirat. Para nabi datang untuk menyadarkan manusia bahwa dunia ini hanyalah ladang ujian yang sangat singkat, sementara akhirat adalah tempat panen yang abadi. Mereka mengajarkan tentang adanya pengadilan Tuhan yang maha adil, di mana setiap perbuatan sebesar biji sawi pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Penderitaan dalam memegang teguh keyakinan ini seringkali membuat para pengikut Nabi dianggap gila atau aneh oleh masyarakatnya yang hanya mengejar kenikmatan duniawi. Namun keyakinan akan akhirat inilah yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk tetap jujur meski dalam kesulitan dan tetap sabar meski dalam penderitaan, karena mereka tahu bahwa keadilan sejati tidak akan ditemukan di pengadilan manusia, melainkan di hadapan takhta ilahi kelak. Hadiah bagi mereka yang mendahulukan akhirat di atas dunia adalah ketenangan batin yang tidak bisa diganggu oleh gejolak nasib. Mereka tidak lagi takut akan kemiskinan dan tidak lagi haus akan kekuasaan, karena fokus utama mereka adalah mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang menuju surga. Allah memberikan hadiah berupa busyra atau kabar gembira yang seringkali hadir melalui mimpi yang benar atau ketenangan di saat sakaratul maut menghampiri. Hadiah terbesarnya adalah pertemuan dengan para kekasih Allah di padang mahsyar dan jaminan perlindungan dari kengerian hari kiamat. Dengan memahami akhirat, hidup manusia menjadi memiliki visi yang sangat jauh ke depan, menjadikan setiap nafasnya bernilai ibadah dan setiap langkahnya adalah investasi menuju kemuliaan yang takkan pernah pudar oleh waktu. Setiap nabi adalah teladan terbaik dalam hal etika dan perilaku atau yang kita sebut sebagai akhlakul karimah. Mereka tidak hanya membawa teori tentang Tuhan, tetapi menunjukkan bagaimana cara berbicara dengan lembut, bagaimana menghormati tetangga, dan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang telah membuangnya ke sumur, dan Nabi Isa mengajarkan untuk memberikan pipi kiri saat pipi kanan ditampar sebagai simbol kasih sayang yang mendalam. Penderitaan dalam menjaga akhlak di tengah lingkungan yang kasar dan penuh kebencian adalah ujian karakter yang sangat berat. Namun, para nabi mengajarkan bahwa iman seseorang barulah sempurna jika akhlaknya pun indah, karena keindahan batin akan tercermin dari bagaimana seseorang memperlakukan makhluk Allah yang lainnya. Hadiah dari keindahan akhlak adalah kecintaan Allah dan manusia yang akan mengikuti kemanapun hamba itu pergi. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang rendah hati dan memberikan pengaruh yang besar pada kata-kata mereka, sehingga mampu menyentuh hati yang paling keras sekalipun. Hadiah terbesarnya adalah posisi yang paling dekat dengan para nabi di surga nanti, karena akhlak yang baik adalah amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Keindahan perilaku ini akan menjadi cahaya yang menerangi wajah hamba tersebut, menjadikannya sebagai magnet kebaikan yang mengubah kegelapan jahiliyah menjadi cahaya peradaban yang mulia. Dengan akhlak, penderitaan di dunia ini terasa lebih ringan karena selalu dihadapi dengan kelapangan dada dan senyuman yang lahir dari ketulusan iman. Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama dan nabi pertama membawa syariat dasar tentang bagaimana manusia harus mengelola bumi dan membangun keluarga. Ajaran beliau berpusat pada pengakuan akan kesalahan, taubat, dan ketaatan kepada perintah Allah di atas segalanya. Penderitaan Nabi Adam saat diturunkan ke bumi adalah penderitaan rindu yang sangat dalam akan surga, sebuah rasa sakit yang terus diturunkan kepada anak cucunya agar mereka selalu berusaha untuk kembali ke sana melalui jalan ketaatan. Beliau mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan antara suami dan istri serta bagaimana mendidik anak-anak agar tetap berada di jalur tauhid di tengah bisikan setan yang sudah bersumpah untuk menyesatkan manusia sejak awal mula penciptaan. Hadiah bagi pengikut syariat awal ini adalah diterimanya taubat sesering apapun manusia terjatuh dalam dosa, asalkan ada penyesalan yang jujur. Allah memberikan hadiah berupa ilmu pengetahuan tentang alam semesta yang diajarkan langsung kepada Adam, menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan cerdas di antara makhluk lainnya.
Hadiah terbesarnya adalah janji bahwa bumi ini akan menjadi tempat tinggal yang sementara, namun penuh dengan rizki yang berkah bagi mereka yang bertakwa. Kesabaran Adam dalam menjalani kehidupan di bumi yang keras setelah merasakan kenikmatan surga adalah teladan bahwa penderitaan fisik di dunia ini adalah jalan penebusan dosa dan sarana untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah di masa depan yang abadi. Nabi Nuh alaihi salam membawa ajaran tentang keistiqomahan dalam dakwah meski dihadapi oleh penolakan yang membatu selama ratusan tahun. Beliau mengajarkan bahwa tugas seorang hamba hanyalah menyampaikan kebenaran, sementara hasil akhir adalah milik Allah. Penderitaan Nabi Nuh sangatlah kompleks. Beliau dihina sebagai orang gila saat membangun bahtera di tengah daratan kering, dan penderitaan puncaknya adalah saat melihat anaknya sendiri menolak ikut serta dan akhirnya tenggelam dalam banjir besar. Kesabaran beliau selama 950 tahun adalah standar tertinggi bagi siapapun yang berjuang di jalan Allah untuk tidak pernah berputus asa meski tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Beliau mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada pada bahtera tauhid dan siapapun yang keluar darinya akan hancur ditelan badai kehidupan. Hadiah dari kesabaran Nabi Nuh adalah keselamatan bagi kelompok kecil orang beriman yang menjadi cikal bakal peradaban manusia yang baru setelah banjir besar. Allah memberikan hadiah berupa pelangi janji dan kedamaian setelah badai yang paling dahsyat sekalipun berakhir. Hadiah terbesarnya adalah pengakuan Allah terhadap beliau sebagai hamba yang banyak bersyukur, sebuah gelar yang sangat tinggi di sisi Arash. Dari penderitaan Nabi Nuh, kita belajar bahwa meski seluruh dunia menentangmu, selama kau bersama Allah, kau berada di pihak pemenang. Hadiah keabadian menanti mereka yang tetap memegang kemudi iman di tengah ombak fitnah yang setinggi gunung, memastikan bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan daratan untuk tumbuh kembali. Nabi Ibrahim alaihi salam membawa ajaran yang menekankan pada penggunaan akal sehat untuk menemukan Tuhan dan keberanian untuk menghancurkan berhala-berhala kebatilan. Beliau mengajarkan bahwa Tuhan tidak mungkin sesuatu yang tenggelam, tembenam, atau hancur oleh tangan manusia. Penderitaan Nabi Ibrahim dimulai sejak remaja ketika beliau harus berhadapan dengan ayahnya sendiri dan raja yang kejam, hingga puncaknya saat beliau dilemparkan ke dalam api unggun yang berkobar. Namun, beliau mengajarkan konsep hasbunallah wa ni'mal wakil atau cukup Allah bagi kami, sebuah penyerahan diri yang membuat api yang panas menjadi dingin dan menyelamatkan. Kesabaran beliau juga diuji dengan perintah menyembelih anak yang sangat dicintainya, sebuah penderitaan batin yang Allah gantikan dengan kemuliaan sebagai bapa para nabi. Hadiah dari perjuangan Nabi Ibrahim adalah gelar Khalilullah atau kekasih Allah, sebuah kedudukan yang sangat intim dan mulia. Allah memberikan hadiah berupa keturunan yang diberkahi, di mana dari garis keturunannya lahir nabi-nabi besar hingga Nabi Muhammad SAW. Hadiah terbesarnya adalah dijadikan sebagai teladan bagi seluruh umat manusia dalam hal iman dan ketaatan yang mutlak. Setiap tahun, jutaan manusia memperingati pengorbanannya melalui ibadah kurban dan haji, menjadikan namanya abadi dan harum sepanjang masa. Penderitaan beliau dalam mencari dan membela kebenaran dibalas dengan dijadikan sebagai pusat orientasi arah ibadah seluruh umat Islam, yaitu Ka'bah, menunjukkan bahwa siapapun yang mengikhlaskan segalanya untuk Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh dunia mengenang dan mendoakannya. Nabi Musa alaihi salam membawa syariat yang sangat detail mengenai hukum dan aturan kemasyarakatan yang dikenal sebagai Taurat. Beliau mengajarkan bahwa kebebasan yang sejati adalah ketika manusia terbebas dari perbudakan sesama manusia, seperti perbudakan Fir'aun, menuju perhambaan kepada Allah. Penderitaan Nabi Musa dimulai sejak bayi ketika harus dihanyutkan di sungai, hingga memimpin bangsa yang sangat keras kepala melewati padang pasir selama puluhan tahun. Beliau menghadapi penderitaan berupa fitnah, pengkhianatan dari pengikutnya sendiri yang menyembah patung anak sapi, hingga rasa lelah yang luar biasa dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat yang sering melanggar janji. Namun, beliau mengajarkan bahwa hukum Allah adalah pelindung bagi yang lemah dan penghancur bagi para tiran yang merasa di atas hukum. Hadiah bagi mereka yang patuh pada syariat Musa adalah kemenangan yang nyata atas kezaliman.
sebagaimana laut terbelah untuk menyelamatkan orang beriman dan menenggelamkan para penindas. Allah memberikan hadiah berupa manna dan salwa sebagai bukti bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan saat mereka sedang berjuang di jalannya. Hadiah terbesarnya adalah kedekatan bicara langsung dengan Allah di Gunung Sinai, sebuah kemuliaan yang membuat wajah beliau bercahaya. Penderitaan dalam mendisiplinkan bangsa yang sulit dibalas dengan warisan hikmah yang abadi, mengajarkan kita bahwa ketegasan dalam memegang aturan adalah kunci untuk membangun bangsa yang kuat dan bermartabat di bawah wahyu ilahi. Nabi Sulaiman alaihi salam mengajarkan bahwa kekayaan yang melimpah, kekuasaan atas jin, hewan, dan angin bukanlah sarana untuk sombong, melainkan alat untuk menyebarkan dakwah dan melayani hamba-hamba Allah. Beliau mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki telinga yang mampu mendengar keluhan makhluk terkecil sekalipun, seperti semut yang ketakutan. Penderitaan Nabi Sulaiman justru terletak pada beban tanggung jawab yang maha berat. Beliau harus tetap waspada agar kemegahan istananya tidak melalaikan hatinya dari zikir kepada Allah. Beliau mengajarkan bahwa harta yang paling berharga adalah hikmah dan rasa syukur di dalam hati. Hadiah bagi hamba yang bersyukur seperti Sulaiman adalah ditambahnya nikmat secara terus-menerus dan tunduknya dunia di bawah kakinya tanpa ia harus mengejarnya. Allah memberikan hadiah berupa kemampuan memahami bahasa-bahasa yang tidak dimengerti manusia lain, memberikan akses pada rahasia alam semesta yang luas. Hadiah terbesarnya adalah kematian yang indah dalam keadaan tetap beribadah, menunjukkan bahwa bahkan hingga akhir hayatnya, fokus beliau hanya kepada Allah. Dari beliau kita belajar bahwa penderitaan orang kaya adalah pada upaya menjaga niatnya agar tetap murni, dan hadiahnya adalah kekuasaan yang abadi di surga yang jauh lebih megah dari kerajaan manapun di bumi. Nabi Ayub alaihi salam membawa ajaran yang paling mendalam tentang sabar dan ridho terhadap takdir buruk. Beliau yang awalnya kaya raya dan memiliki banyak anak, tiba-tiba kehilangan segalanya. Harta habis, anak-anak wafat, dan tubuhnya ditimpa penyakit yang sangat parah selama bertahun-tahun hingga dijauhi oleh masyarakat. Penderitaan Nabi Ayub adalah penderitaan isolasi dan rasa sakit fisik yang tak terbayangkan, namun beliau tidak pernah mengeluh atau protes kepada Allah. Ucapan beliau yang abadi adalah rasa malu untuk meminta kesembuhan karena merasa masa sehatnya sudah terlalu lama diberikan oleh Allah. Beliau mengajarkan bahwa musibah bukan tanda kebencian Allah, melainkan sarana untuk menaikkan derajat seorang hamba ke tingkat yang paling tinggi. Hadiah bagi kesabaran Ayub yang tiada tara adalah pemulihan yang ajaib. Allah memerintahkannya menghentakkan kaki ke bumi hingga keluar mata air yang menyembuhkan seluruh penyakitnya dan mengembalikan kemudaannya. Allah memberikan hadiah berupa penggantian harta dan keluarga yang berlipat ganda dari sebelumnya sebagai bentuk kompensasi atas kesabarannya. Hadiah terbesarnya adalah dijadikan sebagai simbol sabar bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dari Nabi Ayub kita belajar bahwa seburuk apapun kondisi fisik dan finansial kita, selama kita memiliki Allah, kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Dan penderitaan itu hanyalah malam gelap yang pasti akan berganti dengan fajar hadiah yang sangat cerah. Nabi Hud alaihi salam diutus kepada kaum Ad, sebuah bangsa yang dikaruniai kekuatan fisik luar biasa dan kemajuan arsitektur yang belum pernah ada tandingannya di muka bumi pada masa itu. Mereka mampu memahat gunung-gunung menjadi istana dan membangun pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Namun, ajaran yang dibawa Nabi Hud adalah peringatan keras bahwa kekuatan materi dan teknologi tanpa iman hanya akan melahirkan kesombongan yang mematikan. Penderitaan Nabi Hud terletak pada pengabaian kaumnya yang merasa bahwa Tuhan mereka adalah kekuatan otot dan kemajuan ekonomi mereka sendiri. Beliau dihina sebagai orang yang akalnya telah rusak karena berani menantang peradaban yang begitu perkasa dengan hanya bermodalkan kata-kata tauhid. Nabi Hud mengajarkan bahwa setiap nikmat yang tidak disyukuri akan berubah menjadi laknat dan bahwa keagungan sebuah bangsa tidak diukur dari tingginya bangunan, melainkan dari rendahnya hati mereka di hadapan Sang Pencipta. Hadiah bagi Nabi Hud dan segelintir pengikutnya yang setia adalah keselamatan yang ajaib,
saat Allah mengirimkan angin sarsar yang sangat dingin dan kencang selama 7 malam 8 hari. Angin tersebut menghancurkan segala kesombongan kaum Ad hingga mereka mati bergelimpangan bagaikan batang-batang pohon kurma yang tumbang, sementara Nabi Hud dan orang beriman tetap aman dalam lindungan rahmat-Nya. Allah memberikan hadiah berupa kedamaian di negeri yang baru dan menjadikan nama Nabi Hud abadi sebagai simbol integritas seorang nabi yang tidak gentar menghadapi tiran. Hadiah terbesarnya adalah pembuktian bahwa kebenaran spiritual jauh lebih kokoh daripada pilar-pilar batu manapun. Dari penderitaan Nabi Hud, kita belajar bahwa teknologi dan kekayaan hanyalah ujian, dan satu-satunya perlindungan sejati saat badai azab tiba adalah iman yang murni yang telah tertanam di dalam relung jiwa yang paling jujur. Nabi Soleh alaihi salam membawa ajaran tentang pentingnya menghormati tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Kepada kaum Samud yang juga ahli dalam memahat gunung, Allah memberikan mukjizat berupa seekor unta betina yang keluar dari bongkahan batu besar sebagai bukti kenabian beliau. Ajaran Nabi Soleh menekankan pada pembagian sumber daya alam yang adil, di mana unta tersebut memiliki hak minum yang sama dengan penduduk kota. Penderitaan Nabi Soleh muncul ketika kaumnya yang serakah tidak tahan melihat seekor unta berbagi air dengan mereka, hingga mereka nekat menyembelih unta mukjizat tersebut dengan penuh kebencian. Beliau menderita melihat betapa kerasnya hati manusia yang lebih memilih kekejaman daripada kasih sayang kepada makhluk Allah, meskipun mereka telah melihat keajaiban dengan mata kepala mereka sendiri. Hadiah dari kesabaran Nabi Soleh adalah kehancuran bagi para penindas melalui suara guntur yang menggelegar dari langit dan gempa bumi yang dahsyat yang menghancurkan rumah-rumah mewah mereka dalam sekejap. Allah memberikan hadiah berupa keselamatan bagi Nabi Soleh dan pengikutnya, serta menjadikan kisah mereka sebagai pelajaran abadi bagi setiap generasi agar tidak bertindak melampaui batas terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Hadiah terbesarnya adalah ridho Allah yang menyertai setiap langkah beliau dalam membangun kembali peradaban yang berlandaskan tauhid setelah kaum yang zalim itu binasa. Dari penderitaan Nabi Soleh, kita diajarkan bahwa merusak alam dan menyakiti makhluk yang lemah adalah pintu gerbang menuju kehancuran diri sendiri, dan bahwa keajaiban Tuhan seringkali datang dalam bentuk yang sederhana untuk menguji sejauh mana nurani manusia masih berfungsi. Nabi Lut alaihi salam membawa ajaran yang sangat krusial mengenai penjagaan moralitas dan kesucian fitrah manusia. Beliau diutus ke tengah masyarakat Sodom yang tenggelam dalam penyimpangan perilaku yang tidak pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya di alam semesta. Penderitaan Nabi Lut bukan hanya datang dari penolakan kaumnya, tetapi juga dari pengkhianatan di dalam rumah tangganya sendiri, di mana istrinya lebih memihak kepada para pelaku maksiat daripada kepada risalah suci yang dibawa suaminya. Beliau menderita melihat betapa kerasnya hati manusia yang lebih memilih kekejaman daripada kasih sayang kepada makhluk Allah, meskipun mereka telah melihat keajaiban dengan mata kepala mereka sendiri. Hadiah dari kesabaran Nabi Lut adalah penyelamatan langsung oleh para malaikat yang datang dalam rupa pemuda tampan untuk menjemput beliau dan pengikutnya sebelum fajar menyingsing. Allah memberikan hadiah berupa pembalikan bumi, di mana negeri Sodom diangkat ke langit lalu dihempaskan kembali ke bumi dan dihujani batu belerang yang panas sebagai bentuk pembersihan bumi dari najis maksiat yang mereka lakukan. Hadiah terbesarnya bagi Nabi Lut adalah kedudukan mulia di sisi Allah sebagai nabi yang teguh menjaga kesucian meski dikepung oleh kegelapan moral yang pekat. Dari penderitaan Nabi Lut, kita belajar bahwa menjaga nilai-nilai kebenaran di tengah masyarakat yang menganggap kemungkaran sebagai kebenaran adalah jihad yang sangat besar, dan hadiah bagi mereka yang selamat adalah warisan bumi yang bersih dan penuh dengan keberkahan ilahi. Nabi Syuaib alaihi salam yang dikenal sebagai Khatibul Anbiya atau orator para nabi, membawa ajaran tentang integritas dalam dunia perdagangan dan ekonomi. Kepada penduduk Madian yang gemar berbuat curang dalam timbangan dan takaran, beliau menyerukan bahwa kejujuran adalah kunci kemakmuran yang hakiki. Penderitaan Nabi Syuaib terletak pada tantangan kaum kapitalis di zamannya yang merasa bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis dan harta. Beliau dihina sebagai orang yang ingin membatasi kebebasan ekonomi mereka,
padahal beliau hanya ingin menyelamatkan mereka dari sistem yang saling memakan. Beliau menderita melihat bagaimana orang kaya semakin rakus dengan menipu orang miskin, menciptakan ketidakadilan sistemik yang merusak tatanan kepercayaan antar sesama manusia di pasar-pasar kehidupan. Hadiah dari dakwah Nabi Syuaib adalah perlindungan dari Allah saat azab berupa awan hitam yang membawa panas membakar, Yaumul Zullah, datang menghampiri kaum Madian. Allah memberikan hadiah berupa ketenangan hati bagi Nabi Syuaib yang telah menunaikan amanah dakwahnya dengan sempurna tanpa ada sedikit pun rasa takut terhadap ancaman para penguasa pasar yang zolim. Hadiah terbesarnya adalah dijadikan sebagai contoh abadi bagi para pengusaha dan pedagang beriman bahwa mencari rizki dengan cara yang halal adalah bentuk ibadah yang sangat tinggi derajatnya. Dari penderitaan Nabi Syuaib, kita belajar bahwa ekonomi yang berdiri di atas pondasi kecurangan pasti akan runtuh, dan hadiah bagi mereka yang jujur adalah keberkahan harta yang akan membawa ketenangan hingga ke liang lahat, menjadikannya saksi kebaikan di hari perhitungan kelak. Ajaran Nabi Yusuf alaihissalam adalah tentang ketulusan hati dan kekuatan memaafkan yang melampaui dendam pribadi. Hidup beliau adalah rangkaian penderitaan yang sangat panjang, dibuang ke sumur oleh saudara kandung, dijual sebagai budak, difitnah hingga dipenjara bertahun-tahun dalam ketidakadilan. Namun, beliau mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembakaran untuk memurnikan jiwa agar siap menerima amanah besar. Beliau menunjukkan bahwa seorang mukmin harus tetap berprestasi dan bermanfaat meski berada di dalam penjara sekalipun. Puncak ajarannya adalah saat beliau telah menjadi penguasa Mesir dan memilih untuk memeluk serta memaafkan saudara-saudaranya yang dulu ingin membunuhnya, mengajarkan kita bahwa balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Hadiah bagi Nabi Yusuf adalah pengangkatan derajat dari seorang budak menjadi penguasa tertinggi yang menyelamatkan jutaan nyawa dari bencana kelaparan. Allah memberikan hadiah berupa kemampuan menakwilkan mimpi yang menjadi kunci bagi keselamatannya dan kemakmuran rakyat Mesir. Hadiah terbesarnya adalah dipertemukan kembali dengan sang ayah Nabi Yakub dalam keadaan penuh kemuliaan dan kebahagiaan. Dari penderitaan Nabi Yusuf, kita belajar bahwa Allah sedang merajut rencana indah di balik setiap kejadian pahit yang kita alami. Hadiah bagi mereka yang sabar dan menjaga kesucian diri di tengah godaan adalah mahkota kewibawaan yang tidak akan pernah luntur oleh zaman, serta kecintaan yang mendalam dari penduduk langit dan bumi yang akan selalu mengenang kebaikan hati mereka. Nabi Daud alaihissalam membawa ajaran tentang keseimbangan antara kekuasaan duniawi dan kedalaman spiritual. Beliau adalah seorang raja, sekaligus seorang zahid yang menghabiskan sepertiga malamnya untuk bermunajat kepada Allah. Beliau diajarkan oleh Allah untuk melunakkan besi dengan tangan kosong, sebuah simbol bahwa teknologi pembuatan baju besi harus digunakan untuk melindungi kehidupan, bukan sekedar untuk agresi. Penderitaan Nabi Daud adalah beban dalam memimpin kerajaan besar sambil tetap menjaga hati agar tidak terbuai oleh sanjungan rakyat. Beliau seringkali menangis dalam sujudnya, merasa belum cukup bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Beliau mengajarkan bahwa suara yang merdu, kitab Zabur, adalah sarana untuk mengajak seluruh alam, termasuk gunung-gunung dan burung-burung, untuk ikut bertasbih menyucikan nama Allah. Hadiah bagi Nabi Daud adalah ditundukkannya alam semesta untuk mengikuti irama tasbih beliau. Allah memberikan hadiah berupa hikmah dan kekuasaan yang sangat kokoh, namun tetap menjadikan beliau hamba yang paling rajin berpuasa dan sholat malam. Hadiah terbesarnya adalah keturunan yang soleh seperti Nabi Sulaiman yang meneruskan tahta kenabian dan kekuasaannya. Dari penderitaan Nabi Daud, kita belajar bahwa kerja keras mencari nafkah, melunakkan besi adalah sejalan dengan ibadah yang khusyuk. Hadiah bagi mereka yang mampu menyatukan tangan yang bekerja dengan hati yang berzikir adalah kehidupan yang penuh harmoni, di mana dunia berada di genggaman tangan namun tidak sedikit pun masuk ke dalam hati,
menjadikannya hamba yang benar-benar merdeka di bawah panji ketuhanan. Nabi Yunus alaihi salam membawa ajaran tentang pentingnya tanggung jawab dalam mengemban amanah dakwah dan kekuatan doa di saat-saat paling terjepit. Penderitaan beliau dimulai ketika beliau merasa putus asa terhadap kaumnya yang membangkang dan memilih untuk pergi meninggalkan tugasnya. Beliau kemudian diuji dengan dilemparkan ke tengah laut yang ganas dan ditelan oleh ikan raksasa. Di dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan, beliau merasakan penderitaan psikologis yang luar biasa, rasa bersalah yang mendalam kepada Tuhannya. Namun, justru di titik nadir itulah beliau mengajarkan doa taubat yang paling agung, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah ajaran bahwa tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kembali kepadanya dengan pengakuan akan kelemahan diri. Hadiah bagi Nabi Yunus adalah diterimanya taubat beliau secara instan, di mana ikan raksasa tersebut memuntahkan beliau ke daratan dalam keadaan selamat meskipun tubuhnya sangat lemah. Allah memberikan hadiah berupa pohon labu yang menaungi beliau dari panas matahari dan menyembuhkan luka-lukanya. Hadiah terbesarnya adalah saat beliau kembali ke kaumnya, ternyata seluruh penduduk kota yang berjumlah 100.000 orang atau lebih telah beriman kepada Allah, sebuah pencapaian dakwah yang sangat luar biasa. Dari penderitaan Nabi Yunus, kita belajar bahwa kegelapan yang paling pekat sekalipun bisa menjadi tempat suci untuk bertemu kembali dengan Allah. Hadiah bagi mereka yang berani mengakui kesalahannya adalah pengampunan yang luas dan kesempatan kedua untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna dan penuh dengan cahaya hidayah. Nabi Zakaria alaihi salam membawa ajaran tentang optimisme dan keyakinan mutlak pada kekuatan doa, melampaui segala batasan logika manusia. Beliau adalah nabi yang hingga usia senjanya belum dikaruniai keturunan, sementara istrinya adalah seorang yang mandul. Penderitaan beliau adalah kesepian batin dan kekhawatiran akan siapa yang akan melanjutkan tugas dakwah setelah beliau wafat. Di tengah masyarakat yang mulai menjauh dari agama, beliau menderita melihat rumah Allah sepi dari para penjaga iman. Namun, beliau tetap berdoa dengan suara yang lembut, penuh harap, dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Beliau mengajarkan bahwa di hadapan kekuasaan Tuhan, kata mustahil tidak pernah ada, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus pasti akan menemukan jalan jawabannya pada waktu yang paling tepat. Hadiah bagi Nabi Zakaria adalah dikabulkannya doa beliau melalui perantara malaikat Jibril yang datang saat beliau sedang berdiri sholat di mihrab. Allah memberikan hadiah berupa kelahiran seorang putra yang luar biasa, Nabi Yahya, yang diberikan nama langsung oleh Allah dan dikaruniai hikmah sejak masih kanak-kanak. Hadiah terbesarnya adalah ketenangan jiwa di masa tua melihat cahaya kenabian tetap menyala dalam keluarganya. Dari penderitaan Nabi Zakaria, kita belajar bahwa kesabaran dalam menanti jawaban doa adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Hadiah bagi mereka yang terus mengetuk pintu langit tanpa lelah adalah keajaiban yang akan menghapus segala air mata kesedihan, mengubah kemandulan harapan menjadi kesuburan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh akal pikiran manusia. Nabi Yahya alaihi salam membawa ajaran tentang keteguhan prinsip dan penjagaan kesucian diri dari segala pengaruh dunia yang merusak. Beliau dikenal sebagai nabi yang sangat lembut hatinya, namun sangat keras dalam memegang hukum Allah. Beliau menderita hidup di zaman penguasa yang zalim yang ingin menghalalkan segala cara, termasuk pernikahan yang dilarang oleh agama. Penderitaan Nabi Yahya memuncak ketika beliau harus menghadapi ancaman hukuman mati hanya karena konsistensinya dalam menyuarakan kebenaran syariat. Beliau mengajarkan bahwa nyawa manusia jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sebuah kebenaran ilahi. Beliau adalah simbol anak muda yang tidak tergiur oleh gemerlap istana dan lebih memilih hidup sederhana di padang pasir demi menjaga kejernihan ruhaninya agar tetap tersambung dengan Sang Pencipta.
Hadiah bagi Nabi Yahya adalah gelar Sayyidan wa Hasyuran, pemimpin yang suci dan mampu menahan nafsu, yang diberikan langsung oleh Allah. Allah memberikan hadiah berupa kemampuan memahami kitab suci dengan sangat mendalam sejak usia dini, menjadikannya rujukan bagi seluruh Bani Israel pada masanya. Hadiah terbesarnya adalah syahadah atau mati syahid dalam keadaan membela agama Allah, yang menjamin posisi tertinggi di syurga bersama para nabi lainnya. Dari penderitaan Nabi Yahya, kita belajar bahwa integritas seringkali menuntut pengorbanan yang besar, namun hadiahnya adalah keabadian nama dan kemuliaan di hadapan Allah yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh raja manapun di dunia. Hadiah bagi mereka yang teguh memegang kebenaran adalah cahaya yang tidak akan pernah padam, terus menerangi jalan bagi generasi setelahnya untuk berani berkata jujur meski pahit. Nabi Isa alaihi salam membawa ajaran yang menekankan pada aspek batiniah agama, yaitu cinta kasih, kesucian ruh, dan pembersihan hati dari kedengkian. Beliau lahir tanpa ayah sebagai tanda kebesaran Allah, dan sejak bayi telah mampu berbicara untuk membela kesucian ibunya, Maryam. Penderitaan Nabi Isa sangatlah berat. Beliau seringkali tidak memiliki tempat tinggal tetap, berjalan dari satu desa ke desa lain demi menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan hati yang mati. Beliau dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri dan diburu oleh penguasa Romawi serta para rabi yang merasa terancam oleh ajaran cinta kasihnya yang meruntuhkan formalitas agama yang kering. Beliau mengajarkan bahwa Tuhan adalah kasih, dan bahwa sujud yang paling indah adalah sujudnya hati yang penuh dengan rasa sayang kepada sesama makhluk Allah tanpa memandang status sosial. Hadiah bagi Nabi Isa adalah mukjizat-mukjizat yang luar biasa, menyembuhkan kusta, memberikan penglihatan bagi yang buta, hingga membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Allah memberikan hadiah berupa perlindungan total saat beliau hendak disalib, di mana beliau diangkat ke langit dalam keadaan hidup dan utuh, sementara yang disalib adalah orang yang diserupakan dengannya. Hadiah terbesarnya adalah janji bahwa beliau akan turun kembali di akhir zaman sebagai hakim yang adil untuk membunuh Dajjal dan memimpin dunia dalam kedamaian. Dari penderitaan Nabi Isa, kita belajar bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu menaklukkan kekerasan. Hadiah bagi mereka yang berjalan dengan ruh kasih sayang adalah kedamaian yang melampaui segala pemahaman, menjadikan mereka sebagai pembawa berita gembira dari langit bagi bumi yang sedang kehausan akan cinta sejati. Setiap nabi sebelum Muhammad membawa aturan mengenai apa yang boleh dikonsumsi, halal, dan apa yang dilarang, haram. Ajaran ini bukan sekedar aturan diet, melainkan cara untuk menjaga agar frekuensi spiritual manusia tidak terganggu oleh zat-zat yang buruk. Penderitaan para pengikut Nabi di masa lalu seringkali muncul saat mereka harus menahan diri dari makanan lezat yang dilarang, namun lazim dikonsumsi oleh masyarakat sekitar mereka. Nabi Musa mempertegas aturan ini bagi Bani Israel sebagai bentuk disiplin ruhani. Mereka mengajarkan bahwa makanan yang masuk ke dalam perut akan berubah menjadi energi. Jika makanannya buruk, maka energi yang dihasilkan akan mendorong manusia pada kemaksiatan dan kegelapan hati. Halal dan haram adalah benteng pertama yang melindungi kesucian jiwa manusia dari kontaminasi duniawi yang merusak hubungan dengan Sang Pencipta. Hadiah bagi mereka yang menjaga perutnya dari yang haram adalah dikabulkannya doa-doa mereka dengan cepat. Allah memberikan hadiah berupa kejernihan intuisi dan kekuatan fisik yang diberkahi, sehingga mereka mudah melakukan ketaatan. Hadiah terbesarnya adalah keselamatan dari api neraka, karena setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Dari ajaran ini, kita belajar bahwa disiplin terkecil dalam memilih apa yang kita makan adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada tubuh sebagai kuil milik Allah. Hadiah bagi mereka yang rela menderita menahan lapar daripada memakan yang haram adalah kenikmatan hidangan syurga yang tak pernah terbayangkan kelezatannya, di mana setiap suapan akan menambah cahaya di wajah mereka dan kebahagiaan di dalam jiwa mereka untuk selama-lamanya.
Ajaran para nabi sangat menekankan pada institusi pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk menyalurkan fitrah biologis dan membangun peradaban. Mereka mengajarkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari sebuah negara. Jika keluarga hancur, maka hancurlah bangsa tersebut. Penderitaan dalam menjaga kesucian nasab seringkali dihadapi oleh para pemuda beriman yang harus berjuang melawan godaan perzinaan yang dianggap biasa di zamannya. Para nabi mengajarkan tentang tanggung jawab suami sebagai pemimpin dan istri sebagai penjaga rumah tangga. Mereka menderita ketika melihat praktik-praktik pelecehan terhadap wanita atau pengabaian terhadap hak-hak anak. Pernikahan dalam ajaran Nabi adalah sebuah perjanjian suci, bithaqan ghalidhah, yang tidak hanya mengikat dua raga, tetapi juga mengikat dua jiwa dalam komitmen untuk bersama-sama menuju ridha Allah. Hadiah bagi mereka yang membangun rumah tangga di atas fondasi tauhid adalah hadirnya sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta kasih, dan rahmah di dalam rumah mereka. Allah memberikan hadiah berupa keturunan yang soleh dan solehah yang akan menjadi tabungan amal jariah hingga hari kiamat. Hadiah terbesarnya adalah dipertemukan kembali seluruh anggota keluarga di syurga dalam keadaan penuh kebahagiaan tanpa ada lagi perpisahan. Dari ajaran ini, kita belajar bahwa kesetiaan dan pengorbanan dalam pernikahan adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Hadiah bagi mereka yang sabar menghadapi dinamika rumah tangga adalah rumah di syurga yang terbuat dari mutiara, di mana tidak ada lagi kata-kata kasar dan pertengkaran, melainkan hanya ucapan salam kedamaian yang terus bergemarang dari segala penjuru. Meskipun para nabi adalah pembawa pesan perdamaian, mereka juga mengajarkan tentang keberanian untuk membela diri dan kebenaran melalui jihad jika diperlukan. Namun, perang dalam ajaran nabi bukanlah untuk kehancuran, melainkan untuk menghentikan kezoliman. Nabi Musa, Nabi Daud, dan nabi-nabi pejuang lainnya menetapkan aturan perang yang sangat manusiawi. Dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dilarang merusak tempat ibadah, bahkan dilarang menebang pohon tanpa alasan yang jelas. Penderitaan para nabi dalam peperangan adalah kesedihan melihat hilangnya nyawa manusia. Namun mereka harus melakukannya demi tegaknya keadilan di muka bumi. Ajaran mereka menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya bisa dicapai jika keadilan telah ditegakkan, dan kekuatan fisik harus selalu tunduk di bawah kendali moralitas ketuhanan yang luhur. Hadiah bagi para pejuang yang tulus adalah kemenangan yang gemilang atau mati syahid yang mulia. Allah memberikan hadiah berupa ketenangan hati, sakinah, di tengah kecamuk perang, membuat mereka tidak takut menghadapi musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Hadiah terbesarnya adalah jaminan syurga Firdaus bagi mereka yang gugur di jalan Allah, di mana mereka akan hidup abadi di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki yang melimpah. Dari ajaran ini kita belajar bahwa kekuatan harus digunakan untuk melindungi yang lemah, bukan untuk menindas. Hadiah bagi mereka yang lebih memilih perdamaian namun tetap siap membela kebenaran adalah diangkatnya mereka sebagai pahlawan-pahlawan iman yang namanya akan selalu dikenang sebagai penjaga martabat kemanusiaan dan pembela cahaya Tuhan di tengah kegelapan perang. Para nabi membawa ajaran ekonomi yang membebaskan manusia dari eksploitasi, terutama praktek riba yang mencekik kaum miskin. Mereka mengajarkan bahwa uang seharusnya menjadi alat tukar, bukan komoditas yang diperanakan untuk keuntungan sepihak. Penderitaan dalam menegakkan ajaran ini dirasakan saat mereka harus berhadapan dengan para lintah darat dan penguasa modal yang merasa kekayaannya terancam oleh sistem keadilan Islam purba. Para nabi menderita melihat rakyat kecil yang kehilangan tanah dan kebebasannya hanya karena tidak mampu membayar bunga hutang yang berlipat ganda. Ajaran mereka mendorong praktik pinjaman yang baik, qardul hasan, dan kerjasama yang saling menguntungkan, di mana kemanusiaan diletakkan jauh di atas angka-angka keuntungan materi yang fana dan serakah. Hadiah bagi mereka yang meninggalkan riba karena takut kepada Allah adalah dibersihkannya harta mereka dari segala bentuk kotoran batin. Allah memberikan hadiah berupa keberkahan hidup, di mana sedikit harta yang halal terasa jauh lebih cukup dan menenangkan daripada gunung emas yang haram. Hadiah terbesarnya adalah dibukakannya pintu-pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka sebagai bentuk kompensasi atas ketaatan mereka. Dari ajaran ini, kita belajar bahwa keekonomian yang sehat adalah ekonomi yang mengalir dan menyentuh semua lapisan masyarakat.
Hadiah bagi mereka yang berani melawan sistem ekonomi yang zalim adalah kemandirian jiwa dan harta, serta jaminan bahwa di hari kiamat nanti mereka tidak akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan setan karena memakan riba, melainkan dibangkitkan dengan wajah yang tenang dan terhormat. Ajaran para nabi tidak hanya fokus pada hubungan antar manusia, tetapi juga pada tanggung jawab manusia sebagai penjaga, khalifah, alam semesta. Mereka mengajarkan bahwa setiap pohon, sungai, dan binatang memiliki hak untuk hidup dan bertasbih kepada Allah. Penderitaan para nabi muncul saat melihat manusia merusak bumi dengan keserakahan, menebang hutan tanpa sisa, dan mencemari air yang suci. Nabi Saleh dengan untanya dan Nabi Sulaiman dengan semutnya memberikan pelajaran bahwa kita harus berbagi ruang hidup dengan makhluk lain. Ajaran ini menegaskan bahwa merusak alam adalah bentuk kemaksiatan kepada Sang Pencipta alam tersebut. Manusia diajarkan untuk mengambil secukupnya dari bumi dan selalu menanam kembali apa yang telah dipanen agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Hadiah bagi mereka yang mencintai alam adalah alam pun akan mencintai mereka. Allah memberikan hadiah berupa tanah yang subur, udara yang segar, dan hujan yang membawa rahmat bagi mereka yang menjaga lingkungannya. Hadiah terbesarnya adalah kesaksian dari seluruh makhluk bumi di hari kiamat kelak yang akan membela hamba-hamba Allah yang telah menjaga mereka selama di dunia. Dari ajaran ini, kita belajar bahwa spiritualitas sejati mencakup rasa hormat yang mendalam kepada seluruh ciptaan Tuhan. Hadiah bagi mereka yang menanam satu pohon meski kiamat esok akan tiba adalah pahala sedekah yang terus mengalir selama pohon itu memberikan manfaat. Inilah ajaran ekologi langit yang menjadikan bumi sebagai masjid besar tempat kita bersujud dan merawat segala isinya dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Setiap nabi mengajarkan bahwa setelah kewajiban kepada Allah, kewajiban terbesar manusia adalah berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Mereka mengajarkan bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka mereka. Penderitaan dalam berbakti seringkali dirasakan saat harus bersabar menghadapi sifat orang tua yang mungkin sudah mulai sulit di usia senja, atau bahkan saat orang tua belum mendapatkan hidayah, sebagaimana penderitaan Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Namun, ajaran Nabi tetap memerintahkan untuk berkata-kata yang mulia dan tidak boleh mengucapkan kata sekalipun. Mereka mengajarkan bahwa pengabdian kepada orang tua adalah bentuk syukur yang paling nyata kepada Allah yang telah melalui mereka memberikan kehidupan kepada kita di dunia ini. Hadiah bagi mereka yang berbakti kepada orang tua adalah dipanjangkannya umur dalam ketaatan dan diluaskannya rizki dengan cara yang tidak terduga. Allah memberikan hadiah berupa anak-anak yang juga akan berbakti kepada mereka kelak, sebagai balasan atas apa yang mereka tanam. Hadiah terbesarnya adalah dibukakannya pintu surga yang paling tengah, karena orang tua adalah pintu surga yang paling utama. Dari ajaran ini kita belajar bahwa keajaiban hidup seringkali dimulai dari doa tulus seorang ibu dan restu seorang ayah. Hadiah bagi mereka yang menyayangi orang tuanya adalah kelembutan hati dan cahaya di wajah, serta jaminan bahwa mereka tidak akan pernah merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan dunia, karena doa orang tua adalah perisai gaib yang sangat ampuh menembus langit ketujuh. Para nabi datang untuk meruntuhkan tembok-tembok kasta, rasisme, dan diskriminasi yang memecah belah umat manusia. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada kelebihan bagi orang kulit putih atas kulit hitam, atau bagi orang kaya atas orang miskin, kecuali dengan ketakwaannya. Penderitaan para nabi dalam menegakkan ajaran kesetaraan ini sangatlah nyata saat mereka harus melawan sistem sosial yang menganggap budak bukan sebagai manusia. Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, dan nabi-nabi lain selalu makan bersama kaum fakir miskin di satu meja yang sama. Ajaran mereka menegaskan bahwa setiap jiwa memiliki martabat yang sama sucinya karena semua berasal dari tanah yang sama dan akan kembali ke tanah yang sama pula. Persaudaraan atas dasar iman, ukhuwah, adalah ikatan yang lebih kuat daripada ikatan darah dan kesukuan yang sempit. Hadiah bagi mereka yang mempraktikkan kesetaraan adalah terciptanya masyarakat yang penuh kedamaian dan tanpa konflik kelas yang berdarah. Allah memberikan hadiah berupa persatuan hati yang membuat mereka kuat menghadapi musuh dari luar. Hadiah terbesarnya adalah dikumpulkannya mereka di surga sebagai saudara yang duduk berhadapan di atas tahta-tahta kemuliaan tanpa ada lagi rasa iri dan dengki di dalam hati.
Dari ajaran ini, kita belajar bahwa nilai seseorang ditentukan oleh kualitas hatinya, bukan oleh bungkus fisiknya. Hadiah bagi mereka yang menghargai sesama manusia adalah penghormatan dari para malaikat, dan mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah-wajah yang bersinar terang, menunjukkan bahwa selama di dunia, mereka telah berhasil melihat cahaya Tuhan di dalam setiap wajah manusia yang mereka temui. Bab ini adalah jembatan menuju puncak kesempurnaan. Setiap nabi yang diutus sebelum Muhammad selalu menutup risalahnya dengan memberikan nubuat atau kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi terakhir yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Penderitaan para nabi terdahulu seringkali diwarnai oleh kerinduan yang mendalam. Mereka ingin bertemu dengan sosok yang disebut sebagai Ahmad atau Sang Penghibur yang akan menyempurnakan seluruh bangunan syariat yang telah mereka rintis. Mereka memerintahkan pengikutnya, "Jika kalian menemui masanya, maka berimanlah kepadanya." Ajaran Nabi terdahulu adalah persiapan besar, sebuah orkestra cahaya yang sedang menanti konduktor utamanya. Mereka menderita saat melihat ajaran mereka nantinya akan banyak diubah. Namun mereka tenang, karena tahu bahwa Allah akan menjaga wahyu terakhirnya dengan penjagaan yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh tangan-tangan manusia yang jahil. Hadiah bagi nabi-nabi terdahulu dan pengikutnya yang setia adalah jaminan bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia, karena semua amal mereka akan menjadi bagian dari kejayaan umat terakhir ini. Allah memberikan hadiah berupa kemuliaan bagi mereka untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan hadiah terbesarnya adalah saat mereka semua bersujud di belakang Nabi Muhammad di padang mahsyar sebagai satu saf besar umat tauhid. Dari nubuat ini, kita belajar bahwa kebenaran itu bersifat akumulatif dan konsisten. Hadiah bagi kita yang hidup di zaman Nabi terakhir adalah kemudahan dalam mengakses seluruh hikmah para Nabi terdahulu yang telah terangkum sempurna di dalam Al-Quran. Ini adalah hadiah penutup yang mengajak kita untuk bersyukur, karena kita terpilih untuk berada di akhir sejarah yang penuh cahaya, membawa misi para Nabi menuju pelabuhan abadi di syurganya. Setiap nabi yang diutus, mulai dari masa awal peradaban, selalu menekankan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah setan yang tampak di luar, melainkan hawa nafsu yang bersemayam kuat di dalam dada setiap insan. Ajaran para nabi terdahulu sangat ketat dalam memberikan batasan terhadap syahwat, baik itu syahwat terhadap kekuasaan yang absolut, harta yang melimpah tanpa berkah, maupun lawan jenis yang tidak halal secara hukum langit. Nabi Yusuf alaihi salam menjadi simbol abadi bagaimana seorang hamba harus rela menderita dalam dinginnya penjara dunia demi menjaga kesucian dirinya dari godaan syahwat yang menghancurkan martabat. Penderitaan dalam menahan keinginan yang membara adalah bentuk jihad paling murni, sebuah peperangan batin di mana ego harus ditundukkan agar cahaya ruhani bisa memimpin jalannya hidup menuju ridho ilahi. Para nabi mengajarkan bahwa barang siapa yang menjadi budak nafsunya, maka ia akan kehilangan hakikat kemanusiaannya dan jatuh ke derajat yang lebih rendah dari binatang, karena ia telah menukar keabadian surga dengan kelezatan sesaat yang penuh dengan penyesalan di kemudian hari. Hadiah dari keberhasilan menaklukkan hawa nafsu ini adalah al-huriyah atau kemerdekaan jiwa yang sesungguhnya, di mana seseorang tidak lagi bisa didikte oleh materi atau keinginan rendah. Seorang hamba yang tidak lagi dikendalikan oleh keinginannya akan merasakan kebebasan spiritual yang tidak bisa dibeli dengan emas sedunia, karena ia hanya tunduk pada satu otoritas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hadiah berupa wibawa yang memancar dari wajahnya dan ketenangan yang merasuk hingga ke dalam tulang sumsumnya, membuat dunia terasa kecil di bawah kakinya. Di akhirat nanti, Allah menjanjikan naungan khusus di bawah Arasy bagi mereka yang semasa hidupnya mampu berkata tidak pada godaan kemaksiatan demi rasa takutnya kepada Sang Pencipta yang Maha Melihat. Penderitaan menahan nafsu di dunia akan digantikan dengan pemuasan segala keinginan yang tak terbatas di dalam syurga, di mana setiap keinginan akan terwujud bahkan sebelum lisan sempat mengucapkannya secara sempurna. Inilah ajaran yang memastikan manusia tetap menjadi tuan atas dirinya sendiri, bukan sekadar pion yang dipermainkan oleh bisikan-bisikan rendah yang menjauhkan diri dari pelukan rahmat Tuhan yang maha luas.
Ajaran para nabi tidak pernah bersifat individualis atau sekadar kesalehan pribadi. Mereka tidak hanya datang untuk menyelamatkan diri sendiri, melainkan untuk menegakkan tatanan sosial melalui perintah kebaikan dan pelarangan kemungkaran secara tegas. Nabi-nabi seperti Nabi Hud, Saleh, dan Lut menderita luar biasa karena harus berdiri sendirian di depan kaumnya yang sudah tenggelam dalam kezaliman, penyimpangan moral, dan ketidakadilan sistemik yang akut. Mereka tidak pernah takut dicaci, dikucilkan, diusir, atau bahkan diancam nyawanya saat harus melarang praktik-praktik yang merusak tatanan Tuhan di atas bumi. Penderitaan dalam menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat yang mencintai kebatilan adalah ujian keberanian iman yang paling nyata, di mana lisan harus tetap jujur meski nyawa menjadi taruhannya. Para nabi mengajarkan bahwa diam terhadap kezaliman adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap amanah langit, dan sebuah bangsa akan hancur bukan hanya karena banyaknya orang jahat, melainkan diamnya orang-orang baik yang tidak mau peduli pada urusan umatnya. Hadiah bagi mereka yang teguh dalam berdakwah dan mencegah kemungkaran adalah jaminan keamanan dari azab yang menimpa suatu kaum secara kolektif. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang senantiasa mengingatkan sesamanya saat murkanya turun menghancurkan para pembangkang yang sudah melampaui batas kewajaran. Hadiah terbesarnya adalah Allah akan menjadikan mereka sebagai saksi-saksi kebenaran di hari kiamat kelak, sebuah kedudukan mulia di mana mereka akan dibanggakan di hadapan seluruh makhluk sebagai pembela syariatnya. Penderitaan batin melihat kemaksiatan merajalela dan kelelahan fisik dalam mengajak manusia kembali ke jalan yang benar akan dibalas dengan istirahat abadi yang penuh kehormatan di taman-taman syurga. Allah akan mengalirkan pahala dari setiap orang yang bertaubat karena perantara lisan atau perbuatan mereka, menjadikan mereka pemilik investasi akhirat yang takkan pernah habis meskipun mereka telah wafat. Inilah ajaran yang menjaga api keimanan tetap menyala di atas bumi, memastikan bahwa cahaya Tuhan tidak akan pernah padam selama masih ada lisan yang berani menyuarakan kebenaran ilahi tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah segala usaha maksimal dilakukan oleh tangan dan pikiran manusia, ajaran para nabi menuntun manusia pada satu titik puncak spiritualitas. Ini adalah kondisi di mana hati sepenuhnya bersandar pada kekuatan Allah, mengakui dengan jujur bahwa hasil akhir bukanlah milik manusia, melainkan milik Sang Pemilik alam semesta. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan tawakal yang luar biasa saat ia dengan tenang dilemparkan ke dalam api besar, menyadari bahwa api tidak akan memiliki kekuatan untuk membakar tanpa izin Tuhannya sedikit pun. Nabi Musa alaihissalam menunjukkan tawakal yang menggetarkan bumi saat ia terjepit di antara lautan luas dan pasukan Fir'aun yang haus darah, dengan keyakinan yang menggetarkan bumi bahwa Tuhanku bersamaku, Dia akan memberiku petunjuk jalan keluar. Penderitaan dalam ketidakpastian duniawi seringkali mengguncangkan jiwa manusia yang lemah, namun tawakal menjadi angkar yang membuat kapal iman tetap tenang meski berada di tengah gelombang badai masalah yang seolah tak berujung. Para nabi mengajarkan bahwa kecemasan yang berlebihan tentang masa depan adalah tanda kurangnya pengenalan seorang hamba terhadap sifat Allah yang Maha Pengatur dan Maha Penyayang. Hadiah dari tawakal yang benar adalah kifayah atau kecukupan langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tidak pernah disangka oleh akal manusia. Allah berjanji dalam setiap kitab suci bahwa barang siapa yang bertawakal kepadanya secara total, maka Allah lah yang akan menjadi penanggung jawab tunggal atas seluruh urusan hidupnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Hadiah ini berupa ketenangan jiwa yang melampaui logika manusia, di mana seseorang bisa tetap tidur nyenyak di tengah badai masalah yang menghimpit karena ia tahu Tuhannya tidak pernah tidur dan selalu menjaga hambanya. Allah akan membukakan jalan-jalan keluar yang ajaib dan penuh mukjizat bagi hamba yang telah menyerahkan urusannya secara total setelah berusaha maksimal di jalannya. Di akhirat nanti, orang-orang yang bertawakal akan mendapatkan kemuliaan besar, bahkan sebagian dari mereka akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab, sebagai bentuk apresiasi ilahi atas kepercayaan mutlak mereka kepada Sang Khalik saat mereka masih di dunia yang fana.
Inilah ajaran yang membebaskan manusia dari beban pikiran yang merusak kesehatan, memberikan kekuatan batin untuk menghadapi masa depan tanpa rasa takut dan menoleh ke masa lalu tanpa rasa sesal yang berkepanjangan. Para nabi terdahulu sangat menekankan bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sangat singkat dan menipu, ibarat seorang musafir yang hanya berteduh sejenak di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanannya yang jauh. Ajaran mereka selalu mengarahkan pandangan manusia ke cakrawala yang lebih jauh dan kekal, hari akhir atau kehidupan setelah kematian yang sesungguhnya. Nabi Nuh alaihissalam yang hidup selama berabad-abad tetap memberikan peringatan bahwa dunia ini semu, dan Nabi Isa alaihissalam mengajarkan para pengikutnya untuk tidak sibuk mengumpulkan harta di bumi tempat ngengat dan karat merusak, melainkan mengumpulkannya di langit melalui amal soleh. Penderitaan dalam mengekang ambisi duniawi yang tamak demi investasi akhirat seringkali membuat para pengikut Nabi terlihat miskin secara materi di mata kaumnya. Namun mereka sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang paling kaya secara visi dan ketenangan. Para nabi mengajarkan bahwa setiap detik waktu yang berlalu adalah modal utama yang akan ditanya pertanggungjawabannya di pengadilan Tuhan kelak, dan menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sia-sia adalah kerugian yang tidak bisa ditebus dengan tumpukan emas sebesar bumi sekalipun. Hadiah bagi mereka yang menghargai waktunya untuk ketaatan dan kebermanfaatan adalah barokah dalam umur dan setiap perbuatan yang mereka lakukan selama hidup. Meskipun mereka mungkin memiliki umur biologis yang pendek, namun dampak kebaikan dan warisan ilmu yang mereka tinggalkan akan tetap bertahan hidup hingga ribuan tahun setelah jasad mereka hancur. Allah akan memberikan hadiah berupa kemudahan yang luar biasa di saat sakaratul maut menjemput, karena mereka telah lama bersiap untuk momen agung tersebut dengan penuh rasa rindu. Hadiah terbesarnya adalah waktu yang abadi di dalam syurga, di mana konsep lelah, tua, dan sakit tidak lagi ditemukan dalam kamus kehidupan penghuninya. Segala keterbatasan waktu yang menyiksa di dunia akan digantikan dengan keabadian yang penuh dengan kebahagiaan tanpa jeda sedikit pun, di mana setiap momen adalah puncak kegembiraan yang baru. Inilah ajaran yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang visioner, yang tidak hanya hidup untuk memuaskan perut di hari ini, melainkan hidup untuk membangun sebuah kemuliaan yang melampaui batas kematian fisik itu sendiri. Lisan dianggap sebagai salah satu bagian tubuh yang paling berbahaya dan paling tajam jika tidak dikendalikan dengan iman, dan setiap nabi membawa syariat yang ketat tentang penjagaan ucapan dan rahasia sesama. Mereka mengajarkan bahwa satu kata yang baik bisa mengangkat derajat seseorang ke surga yang tertinggi, namun satu kata yang buruk pula bisa menjerumuskan seseorang ke dasar neraka yang paling dalam. Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu mengerti bahasa binatang mengajarkan betapa pentingnya hikmah dan kehati-hatian dalam berbicara, sementara nabi-nabi lain seringkali memerintahkan pengikutnya untuk lebih banyak diam jika tidak bisa berkata baik atau memberikan manfaat. Penderitaan dalam menahan diri untuk tidak membalas hinaan dengan hinaan, tidak menyebarkan aib orang lain yang ia ketahui, dan tidak berkata dusta meski dalam keadaan terdesak adalah latihan integritas tingkat tinggi bagi jiwa manusia. Para nabi mengajarkan bahwa lisan adalah cermin dari kondisi hati. Hati yang bersih tidak akan pernah mengeluarkan ucapan yang kotor, penuh fitnah, atau gubah yang merusak persaudaraan antar manusia. Hadiah dari penjagaan lisan yang disiplin adalah keselamatan dari berbagai fitnah dunia yang memusingkan dan merusak kedamaian hidup. Allah akan memberikan hadiah berupa tertutupnya aib hamba-hambanya di hari kiamat kelak di hadapan seluruh makhluk, sebagaimana mereka telah dengan tulus menutupi aib saudara-saudaranya saat di dunia. Hadiah terbesarnya adalah kedekatan kedudukan dengan Rasulullah di syurga, karena kesempurnaan iman seseorang seringkali diukur dari sejauh mana ia bisa menjamin keamanan orang lain dari gangguan lisannya. Allah akan memberikan cahaya yang menenangkan di wajah orang-orang yang lisannya selalu basah dengan zikir dan kata-kata yang menyejukkan hati sesama manusia. Di akhirat nanti, ucapan-ucapan baik yang mereka tanam akan menjelma menjadi buah-buahan surga yang sangat lezat, sementara diamnya mereka dari keburukan akan menjadi benteng kokoh yang menghalangi mereka dari panasnya api neraka. Inilah ajaran yang membangun peradaban yang beradab dan terhormat, di mana setiap individu merasa aman dari gangguan lisan sesamanya, menciptakan harmoni sosial yang indah dan penuh berkah.
Kesombongan adalah dosa pertama dilakukan di langit oleh iblis karena enggan bersujud dan menjadi dosa pertama dilakukan di bumi oleh Kabil yang merasa lebih baik dari saudaranya. Oleh karena itu, seluruh nabi tanpa pengecualian datang untuk memerangi penyakit takabur dalam segala bentuknya, baik itu sombong karena nasab, harta, ilmu pengetahuan, atau kesombongan karena merasa lebih suci dalam ibadah. Nabi Musa alaihissalam diutus khusus untuk meruntuhkan kesombongan Fir'aun yang merasa dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi di atas tanah Mesir. Penderitaan dalam merendahkan hati di saat diri sebenarnya memiliki kelebihan atau kekuasaan adalah ujian mental yang sangat berat bagi ego manusia yang haus pengakuan. Para nabi mengajarkan dengan sangat tegas bahwa siapapun yang memiliki seberat biji sawi kesombongan di dalam hatinya, maka ia tidak akan pernah mencium bau syurga, karena kesombongan adalah pakaian kemuliaan yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hadiah bagi mereka yang mampu bersikap tawadu atau rendah hati secara tulus adalah pengangkatan derajat secara langsung oleh Allah di dunia dan di akhirat. Semakin rendah hati seseorang di hadapan Tuhannya, maka semakin tinggi dan terhormat kedudukannya di mata penduduk langit dan manusia-manusia yang berakal. Allah akan memberikan hadiah berupa rasa cinta dan rasa hormat yang tumbuh secara alami di hati manusia. Orang-orang akan merasa nyaman, damai, dan tertarik pada kerendahan hatian mereka yang menyejukkan. Hadiah terbesarnya adalah kebersamaan yang sangat intim dengan Allah, karena Allah selalu berada di sisi hati orang-orang yang merasa hancur dan rendah di hadapan kebesarannya. Di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dengan wajah yang bersinar terang seperti bulan purnama di malam hari, jauh dari kehinaan yang menimpa orang-orang sombong yang akan dibangkitkan sekecil semut untuk diinjak-injak sebagai balasan atas kesombongan mereka. Inilah ajaran yang menyatukan hati manusia, meruntuhkan tembok-tembok kasta, rasisme, dan ego pribadi yang seringkali menjadi pemicu utama segala peperangan dan kebencian di dunia. Kasih sayang adalah ruh dan inti dari setiap ajaran yang dibawa oleh para nabi dari masa ke masa, tanpa terputus. Mereka mengajarkan bahwa hubungan vertikal dengan Tuhan tidak akan pernah mencapai kesempurnaan tanpa adanya hubungan horizontal yang penuh kasih dengan sesama makhluk ciptaannya. Nabi Isa alaihissalam sangat menekankan cinta kasih, bahkan kepada musuh yang membenci. Dan nabi-nabi lain mengajarkan kasih sayang yang mendalam kepada hewan, tumbuhan, dan lingkungan sebagai bagian dari amanah besar manusia sebagai khalifah di bumi. Penderitaan dalam tetap memberikan kasih sayang di tengah lingkungan yang keras, penuh pengkhianatan dan kebencian adalah cara Allah mengasah kelembutan hati seorang hamba agar menjadi semurni emas. Para nabi mengajarkan bahwa kita harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak menyayangi yang ada di bumi, maka ia tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang dari Dia yang ada di langit. Cinta ini bukanlah nafsu yang egois, melainkan keinginan tulus agar setiap jiwa manusia mendapatkan hidayah dan kebahagiaan sejati. Hadiah bagi hamba-hamba yang penyayang adalah curahan rahmat Allah yang tak pernah terputus dalam setiap detik hidupnya, membuat hatinya selalu merasa lapang dan bahagia. Allah akan melembutkan segala urusan hidupnya dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan melalui tangan orang lain sebagai balasan otomatis atas kasih sayangnya yang tulus. Hadiah terbesarnya adalah mendapatkan cinta Allah itu sendiri, di mana Allah akan mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Dia sangat mencintai hamba tersebut, sehingga para malaikat pun akan mencintainya. Di akhirat nanti, mereka akan mendapatkan tempat istimewa di bawah naungan rahmat-Nya di hari yang sangat panas dan mencekam, dan mereka akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu kemudahan yang lebar. Penderitaan mereka saat dizolimi namun tetap membalas dengan kebaikan dan doa akan diubah menjadi kedudukan yang sangat tinggi di sisi para nabi, yang juga merupakan pribadi-pribadi paling penyayang di alam semesta. Inilah ajaran yang menjadikan bumi ini tetap layak dihuni, mengubah padang pasir kebencian menjadi taman firdaus kedamaian bagi seluruh umat manusia. Bagi para nabi dan pengikutnya yang setia, kematian bukanlah akhir dari segala cerita, melainkan sebuah gerbang suci menuju pertemuan agung yang selama ini dirindukan di dalam doa. Setiap nabi mengajarkan pengikutnya untuk tidak memiliki rasa takut yang berlebihan pada kematian fisik, melainkan takut pada apa yang akan dibawa sebagai bekal setelah kematian itu tiba. Mereka memberikan gambaran yang sangat jelas tentang alam barzakh, tentang nikmat kubur bagi yang taat,
serta peringatan tentang pedihnya siksa kubur bagi yang melampaui batas agar manusia memiliki kewaspadaan yang tinggi dalam setiap perbuatannya. Penderitaan dalam menghadapi perpisahan dengan dunia yang dicintai dan rasa sakit di saat sakaratul maut adalah pembersihan dosa terakhir bagi orang-orang mukmin sebelum masuk ke alam cahaya. Para nabi mengajarkan bahwa kematian bagi seorang mukmin adalah saat di mana ia akhirnya melepaskan baju penjara dunia yang sempit menuju kebebasan akhirat yang sangat luas dan indah tanpa batas. Keyakinan akan kehidupan setelah mati inilah yang membuat para pengikut Nabi tetap teguh melangkah meski harus menghadapi tiang gantungan atau pedang tajam demi mempertahankan imannya yang suci. Hadiah bagi mereka yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan amal terbaik adalah ketenangan yang luar biasa di saat semua orang di sekelilingnya sedang dalam ketakutan yang mencekam. Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat rahmat yang membisikkan kata-kata yang menyejukkan. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, tepat di detik-detik terakhir nyawa mereka dicabut dari jasad. Hadiah terbesarnya adalah Ar-Rauhah war-Raihan, serta pemandangan indah tempat tinggal mereka di surga yang langsung ditampakkan sejak mereka berada di dalam kubur. Kematian bagi mereka hanyalah sebuah tidur singkat yang damai sebelum terbangun di sebuah tempat yang tidak ada lagi duka, air mata, dan kelelahan. Allah akan menjadikan setiap amal soleh mereka sebagai teman yang sangat rupawan dan bercahaya di dalam kegelapan lubang kubur, menerangi jalan mereka hingga fajar hari kebangkitan tiba dengan penuh kemuliaan. Inilah ajaran yang menjadikan makna terdalam pada setiap nafas manusia, menjadikan hidup bukan sekedar permainan yang sia-sia, melainkan persiapan serius untuk sebuah perjalanan abadi yang penuh dengan cahaya ilahi. Mata rantai panjang ajaran para nabi terdahulu selalu diakhiri dengan nubuat atau kabar gembira yang agung tentang kedatangan seorang nabi terakhir yang akan menyempurnakan seluruh bangunan syariat dan akhlak manusia secara utuh. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakannya di samping Ka'bah. Nabi Musa alaihissalam menyebutkan ciri-cirinya yang agung dalam Taurat, dan Nabi Isa alaihissalam secara eksplisit memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kedatangan Sang Ahmad atau Paraklet. Penderitaan para pengikut Nabi terdahulu seringkali diperparah dengan rasa rindu yang membuncah pada Sang Penyempurna yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Mereka mengajarkan bahwa ajaran mereka adalah fase persiapan dan keimanan seorang hamba tidak akan pernah dianggap lengkap tanpa mempercayai utusan Allah yang akan datang di masa depan. Kerinduan spiritual ini menjadi energi yang sangat kuat yang menjaga kemurnian tauhid dari generasi ke generasi, meskipun mereka tahu bahwa secara fisik mereka mungkin tidak akan menemui masa kejayaan tersebut di dunia ini. Hadiah bagi mereka yang percaya pada nubuat kedatangan Nabi terakhir ini, meskipun mereka belum pernah melihat sosoknya, adalah pahala keimanan yang sangat besar dan berlipat ganda di sisi Allah. Allah mencatat mereka sebagai orang-orang yang beriman pada hal yang gaib dan menjadikan mereka sebagai bagian dari keluarga besar para nabi yang saling menyambung cahaya satu sama lain. Hadiah terbesarnya adalah mereka akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di hari kiamat kelak sebagai satu umat yang bersatu padu dalam panji tauhid yang sama. Seluruh jerih payah para nabi terdahulu dalam menjaga syariat akan mencapai puncaknya saat Sang Penutup Zaman hadir membawa Al-Quran sebagai kitab yang terjaga keasliannya hingga akhir waktu. Di surga nanti, para nabi akan saling berkunjung dengan penuh kebahagiaan, dan para pengikut yang setia akan melihat bagaimana semua ajaran yang mereka anut selama ribuan tahun menyatu dalam harmoni kebenaran yang sempurna di bawah bendera pujian atau Liwaul Hamd. Inilah ajaran yang menutup babak persiapan sejarah kemanusiaan dan membuka pintu gerbang bagi era kesempurnaan iman yang akan menuntun seluruh umat manusia menuju pelabuhan ridha ilahi. Tibalah kita pada bab terakhir dari seluruh rangkaian perjalanan agung ajaran para nabi terdahulu di atas muka bumi ini. Puncak dari segala ajaran, puncak dari segala sujud, dan puncak dari segala pengabdian adalah kesadaran akan kepulangan yang agung. Bahwa semua ini bermula dari Allah dan akan kembali sepenuhnya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala penderitaan yang dialami para nabi, mulai dari kesedihan mendalam Nabi Adam saat pertama kali terusir dari surga, hingga luka-luka fisik dan batin dalam dakwah para utusan lainnya, berakhir pada sebuah titik keridhaan yang mutlak atas setiap takdir yang telah digariskan oleh Sang Pencipta.
Bab ini merangkum bahwa seluruh panggung dunia ini hanyalah sebuah ujian singkat untuk menyaring mana jiwa yang tetap bersih dan mana jiwa yang memilih jalan kotor. Ajaran terakhir para nabi adalah perintah untuk tetap menggenggam tali Allah seerat mungkin hingga nafas terakhir. Karena di saat segala sesuatu yang ada di jagat raya ini hancur berantakan, hanya zat Allah lah yang tetap kekal abadi selamanya. Hadiah dari seluruh perjalanan panjang 40 bab hikmah ini adalah kenikmatan tertinggi yang tidak ada tandingannya. An-nadhar ila wajhillah, hadiah untuk melihat secara langsung wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak bagi para hamba yang terpilih. Inilah puncak dari segala puncak kenikmatan yang akan membuat seluruh penderitaan, air mata dan rasa sakit selama ribuan tahun di dunia terasa sirna seperti hanya sekejap mata yang tidak berarti. Tidak ada lagi kata-kata yang sanggup melukiskan kebahagiaan saat Sang Khalik menyapa hamba-hambanya dengan ucapan salam sejahtera secara langsung dalam suasana yang penuh cinta. Hadiah terbesarnya adalah pengakuan abadi bahwa Allah ridho kepada mereka dan mereka pun merasa ridho kepadanya. Sebuah hubungan yang sangat sempurna antara pencipta dan ciptaannya. Seluruh mata rantai cahaya ini telah menunaikan tugas sucinya, mengantarkan manusia kembali ke pangkuan rahmat Tuhannya dalam keadaan suci, mulia, dan penuh dengan kemenangan yang nyata. Kita menutup kisah besar ini dengan satu pemahaman yang mendalam, bahwa kita semua adalah bagian dari kafilah besar para nabi, dan hadiah abadi sedang menanti kita dengan sabar di ujung jalan kesabaran dan keimanan kita masing-masing. Sahabat beriman, demikianlah tuntas sudah perjalanan kita melintasi 40 bab samudra hikmah ajaran para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad hadir menyempurnakan segalanya. Kita telah melihat bagaimana tauhid yang murni, kesabaran yang tak terbatas, dan kasih sayang yang tulus menjadi benang merah yang menyatukan seluruh utusan Allah di atas bumi ini melampaui sekat waktu dan ruang. Semoga rangkaian kisah ini bukan sekedar menjadi tontonan yang berlalu begitu saja, melainkan menjadi tuntunan kokoh yang menguatkan akar iman kita di tengah badai godaan akhir zaman yang semakin berat. Ya Allah, bimbinglah setiap langkah kaki kami agar selalu berada di jalur cahaya para nabi-Mu yang luhur. Ampunilah segala kelalaian kami dalam menjalankan perintah-Mu, dan kumpulkanlah kami semua bersama orang saleh yang telah Engkau ridhoi jalannya di dalam surga-Mu nanti. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah setia menemani perjalanan spiritual yang mendalam ini hingga detik terakhir. Jika video ini telah mengetuk pintu hati Anda dan memberikan manfaat, jangan ragu untuk memberikan dukungan nyata dengan cara klik tombol subscribe, berikan like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar pesan kebaikan ini meluas menjadi amal jariah bagi kita semua. Tuliskan doa, harapan, atau kesan yang Anda rasakan di kolom komentar sebagai jalinan persaudaraan iman kita. Sampai jumpa di konten inspiratif penuh hikmah selanjutnya. Tetaplah dalam cahaya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.